kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 19 ayat 1 sampai ayat 2. Kupuji kuasa Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh melalui doa pengakuan pribadi kita. Kita mulai. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, "Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan." Yeremia pasal 7 ayat 4. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 155 ayat 1 sampai ayat 2, Bangkit Kaum Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu atas hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di mana Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami, memampukan kami untuk boleh berjalan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya ini. Bahkan Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman hari ini kita akan membacanya dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Mari semua kita membuka Alkitab kita. Matius 10 ayat 24 sampai 39 saya bacakan dalam nama Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya.
Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika Tuhan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang baru kita baca bersama. Saya berikan temanya, berani mempersaksikan Yesus sebagai juru selamat kepada dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Matius menulis Injil ini untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dialah yang dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama yang kita sebut sebagai Mesias. Selain itu, Matius ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Namun dari dulu sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mau menerima Yesus. Untuk itu Matius banyak berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang di bawah kekuasaan Yesus Kristus yang memberi hidup kekal bagi orang percaya. Dan juga hukuman kekal bagi orang yang berdosa. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nats ini kita semakin dalam mengetahui dan memahami bahwa Yesus tidak pernah asal sembarangan mengutus para muridnya. Ada proses yang harus dijalani para murid sebelum terjun ke dunia pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk setia kepadanya dan tampil berani mempersaksikan imannya di hadapan dunia meskipun akan menghadapi banyak sekali tantangan, bahkan penderitaan sekalipun.
Yesus berjanji bahwa dalam perjuangan mempersaksikan iman itu, maka Bapanya yang di surga akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada setiap orang percaya itu. Saudaraku yang dikasih Kristus, ada beberapa bagian yang saya akan bagi dalam nats ini. Yang pertama, bagian pertama adalah pemahaman nats dari mulai ayat 24 sampai 25. Ya, saya beri judul kecilnya, penderitaan bukan merupakan resiko mengikut Yesus, melainkan adalah bagian dari hidup dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, bukan berarti hidup menjadi bebas dari masalah atau persoalan. Dan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa para pengikutnya akan bebas dari persoalan. Namun Yesus memberi harapan yang pasti bahwa orang yang setia padanya akan beroleh hidup kekal dalam kerajaan Bapa di sorga dan kekuatan menghadapi segala pergumulannya. Itu janji Allah kepada umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, secara manusiawi hidup di dalam Yesus bukanlah perkara yang mudah. Namun secara iman, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan tentunya ketiga hal ini sering bertentangan dengan sifat duniawi, di mana dunia cenderung mencari keuntungan pribadi sendiri, ataupun suka memutarbalikkan keadilan dan diskriminasi bahkan yang lain-lainnya. Saudaraku, karena itulah Yesus mengalami penolakan oleh dunia ini. Sehingga orang yang memilih untuk mengikut Yesus juga akan mengalami penolakan, bahkan penderitaan seperti Yesus. Namun jelas Yesus sebagai guru meyakinkan para muridnya bahwa dengan berkata di ayat 24 tadi, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Yang artinya, saudaraku, bahwa sekalipun para murid mengalami tantangan dan hambatan dalam pelayanan, sesungguhnya tantangan itu tidak lebih berat daripada yang dihadapi Yesus. Hal ini terbukti ketika Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya untuk dunia ini sampai mati di kayu salib. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk pada bagian yang kedua. Dalam pemahaman teks dari ayat 26 sampai 28, saya berikan judul kecilnya, jangan takut mempersaksikan iman di hadapan manusia atau di hadapan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memperkenalkan dunia pelayanan kepada para muridnya sebagai persiapan bagi mereka agar mereka mampu menghadapi tantangan yang akan menghadang mereka. Yesus mempersiapkan mereka tidak hanya sekedar bersiap menghadapi penolakan, namun lebih dari itu, Yesus mempersiapkan mereka untuk senantiasa siap menghadapi hal yang buruk sekalipun. Misalnya cacian, aniaya, penyiksaan, bahkan kematian. Untuk itu Yesus katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu pesan yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Yesus mengingatkan para murid agar tidak gentar kepada mereka yang menolak Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus juga mengajarkan bahwa mengaku aja tidak cukup
hanya dari kata-kata itu tidak cukup. Tetapi yang lebih utama dari sikap dan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Bisa kita juga mengingat tulisan seperti di Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka Yesus juga akan mengakuinya di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, pemahaman teks dari ayat 29 sampai 31. Dengan judul kecilnya, manusia lebih berharga di hadapan Tuhan dibanding ciptaan lain. Saudaraku, sesungguhnya semua orang berharga bagi Tuhan. Untuk itulah dia datang dan menebus kita dari dosa. Akan tetapi manusia sendiri membuat dirinya tidak berharga di hadapan Tuhan. Sehingga keselamatan itu tidak menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus memberi ilustrasi tentang burung pipit yang sudah kita baca tadi. Burung pipit yang berharga murah dipelihara oleh Allah. Apalagi manusia. Manusia sangat berharga di hadapan Allah. Melebihi daripada ciptaan lainnya. Maka dari itu jangan takut. Dalam melakukan mandat Allah atau perintah Allah itu. Mempersaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk pada bagian keempat. Di mana pemahaman teks di ayat 34 sampai 36. Saya beri judul kecilnya, Yesus datang membawa pemisahan. Di ayat 34 ini dikatakan Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan. Mungkin ayat ini agak sedikit mengganggu pikiran kita ya. Sebab yang kita imani bahwa Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Namun kenyataan kontradiksi dengan ayat di Matius ini yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa pemisahan. Tapi saudaraku, maksud dari teks ini atau ayat ini mau menyatakan bahwa pemisahan yang dimaksudkan adalah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Termasuklah dalam keluarga, sesama umat manusia. Ya, bukan terjadi damai tetapi terjadi perpecahan dan pertentangan karena Yesus. Itu yang dimaksudkan di sini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan bagian yang kelima dari pemahaman teks ayat 37 sampai 39, judul kecilnya, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini dijelaskan mengasihi sesama, termasuk itu mengasihi orang tua, saudara, adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kita. Akan tetapi ketika kita mengasihi mereka, biarlah didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada mereka tidak melebihi daripada kasih kita kepada Allah. Yesus menyatakan di Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jelas sekali Bapak Ibu. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hidup atau nyawa seseorang itu tidak penting atau tidak bernilai, sehingga tidak perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Justru Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa hidup atau nyawa manusia begitu sangat bernilai. Karena itu janganlah mempertahankan hidupmu dengan cara-cara yang merugikan nilai dan martabat diri kita sendiri. Ada apa itu hal-hal yang kita buat menurunkan martabat kita? Misalnya karena manusia berupaya untuk mempertahankan nyawanya,
bahkan sampai dengan cara yang tidak etis, tidak bermoral, dan bersifat egosentris pun dilakukan. Yang kedua, mungkin karena keadaan yang sulit, seseorang merasa berhak merampas hak orang lain. Atau karena kemiskinan, seseorang merasa berhak melakukan perbuatan yang tercela. Atau terakhir, karena merasa dirinya kuat dan berkuasa, maka seseorang sering merasa berhak untuk menindas dan menekan sesamanya yang lemah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sikap mereka secara duniawi nampaknya berhasil mempertahankan hidup. Tetapi sesungguhnya mereka telah menghancurkan nilai-nilai dan makna dari hidupnya yang paling esensial. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi hidup manusia itu bisa berubah secara drastis menjadi manusia baru dalam Kristus ketika apa? Ketika mereka mau menanggalkan pola hidupnya yang lama dengan cara bersekutu dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus secara personal, dengan menolak godaan dan tawaran dunia tentunya, serta konsisten berjalan di dalam Kristus. Dia pasti akan bisa berubah menjadi manusia baru yang dikehendaki Allah. Masalahnya adalah apakah kita mau berubah menjadi manusia baru. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai aplikasi dari renungan firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang saya mau catatkan di sini. Tuhan tidak sembarangan dalam memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Selain dipilih, kita dipersiapkan dan ditetapkan untuk menghasilkan buah iman di hadapan Tuhan dan manusia. Janji Tuhan jelas bahwa doa dan permohonan orang percaya akan Tuhan kabulkan tepat pada waktu Tuhan. Namun tantangan kita dalam mewujudkan iman ini bisa saja datang baik dari orang yang tidak mencintai kebenaran dan dari orang-orang yang tidak mencintai keadilan, atau dari agama lain, atau bahkan dari diri kita sendiri, seperti dari keluarga kita atau juga dari teman sepelayanan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengakhiri firman ini dengan beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yesus mau mengatakan kepada kita, yakni yang pertama, kita harus berserah penuh dan yakin akan panggilan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita untuk menyaksikan iman kita. Yang kedua, kita harus berani memprioritaskan kehendak Tuhan dari segalanya. Maka Tuhan akan menambahkan segala keperluan ataupun kebutuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kita tidak boleh ikut kompromi dengan kejahatan atau dosa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita renungkan firman ini. Biarlah firman ini menguatkan kembali iman percaya kita, supaya kita berani menyaksikan Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat kita kepada dunia ini. Jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan indah mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami sama-sama rasakan. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan belajar memahami jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kami Tuhan, pada saat ini punya keyakinan penuh. Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami, memilih kami
untuk kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan penuh segala tantangan di hadapannya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami yakin Tuhan akan memampukan kami, menolong kami untuk bisa kuat menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu GMI Perdamaian Medan Timur dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka. Tuhan tambahkan kekebalan tubuh yang baik bagi mereka, sehingga Tuhan mereka bisa kuat menjalani hari-hari mereka. Dan tambahkanlah hikmat bijaksana yang daripada Tuhan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang melawat dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kerinduan kami, yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan kita lewat nyanyian rohani metodis nomor 193 ayat 1 sampai ayat 2. Kita harus membawa berita sambil mengumpulkan persembahan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Amin. Warta jemaat untuk kita pada hari ini. Kegiatan-kegiatan pelayanan sepekan belum dapat kita lakukan. Demikian juga kebaktian minggu seturut dengan situasi kita saat ini sampai pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yaitu 1. Kebaktian minggu tetap diadakan beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tertib acara akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Khotbah secara virtual dapat didengar melalui YouTube dalam akun GMI Perdamaian. Yang kedua, dihimbau sehubungan dengan sistem beribadah atau berkebaktian di rumah masing-masing, kami menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajipan-kewajipan yang sudah disepakati, baik dalam bentuk perpuluhan dan persembahan setiap minggu. Untuk itu, dihimbau kepada majelis dan pemimpin-pemimpin kelompok sel untuk mengingatkan anggota memenuhi kewajipan tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatiannya seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
3. Persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur, dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja, yaitu rekening BRI atas nama Natalina Sipahutar, nomor rekening 5.300.019880.53.1. Bukti transfer dapat dipoto dan dikirim melalui WhatsApp sekretaris gereja, yaitu Juniarti Hutapea dengan nomor HP 085276411042, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di siang hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang bersujud ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu ya Bapa, di mana kami umat Tuhan yang pada saat ini tidak dapat beribadah di dalam bait suci-Mu. Tetapi walaupun kami beribadah masing-masing di rumah kami percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami masing-masing. Yalah Bapa di sorga, berkatilah kami semua jemaat GEMI Pardamaian Timur. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau serahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Berikan kami Bapa kesehatan, berikan kami Bapa kekuatan di dalam menghadapi situasi saat ini, di mana Engkau tahu Tuhan, bangsa dan negara kami merasa was-was dan khawatir akan wabah penyakit virus corona yang saat ini terjadi di negara kami dan di seluruh dunia. Berkasihanlah Engkau ya Tuhan kepada kami. Kiranya lalukanlah seluruh sakit penyakit, secara khusus virus corona, dari permukaan bumi ini Bapa, agar kami dapat berkumpul bersama-sama jemaat Tuhan di bait suci-Mu ya Bapa, agar kami dapat melakukan ibadah sebagaimana kami datang ke bait suci-Mu. Ialah Bapa di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami ini Bapa, secara khusus Presiden kami, di dalam mengupayakan penghentian penyebaran virus corona Bapa, telah dibentuk tim-tim khusus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan roh kebijaksanaan agar mereka dapat mengatasi seluruh kejadian-kejadian di mana atas penyebaran virus corona yang terjadi di negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami Bapa dari virus corona Bapa, lindungi kami. Begitu juga Bapa, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam kesulitan secara ekonomi, biarlah Tuhan Engkau membuka pintu rezeki untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang di PHK karena akibat dari virus corona ini Tuhan, beri kesabaran, ketabahan, dan bukalah pintu rezeki bagi mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yalah Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi, menjagai, sehingga kami di hari yang akan datang boleh beribadah bersama di bait suci-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat ini juga kami seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GEMI Pardamaian Medan Timur, mau menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus juga kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini Bapa. Pimpinan jemaat kami GEMI Pardamaian Medan Timur, beserta Ibu, lindungi dan berkati Tuhan, berikan roh kebijaksanaan agar dapat terus
memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi jemaat Tuhan di GMI Pardamaian Medan Timur. Begitu juga majelis, lay speaker, calon lay speaker, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami di dalam masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa perbuatan kami, dan layakkan kami datang ke hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, marilah kita masuk dalam doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Dan marilah kita jalani hari-hari kita di dalam penyertaan Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengasihan Allah Bapa yang di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang memberkatimu sejak hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.